tenang? Biasanya karena ada faktor situasi, keadaan. Contoh, istri kita mau lahiran. Contoh, kita kena PHK. Padahal kebutuhan harus kita bayar. Bayar kontrakan, beli beras. Tapi kita nggak kerja. Kalau kita berada di situasi seperti itu, kita nggak tenang. Pertama, apa yang membuat kita tidak tenang? Karena keadaan situasi yang sulit. Karena ada masalah, problema. Karena ada tantangan. Karena ada pergumulan. Karena ada persoalan. Biasanya itu membuat kita nggak tenang. Hati kacau walau. Pikiran udah kayak benang kusut, Bapak Ibu sekalian. Gak tahu jalan keluarnya. Lalu yang kedua, apa yang membuat kita tidak bisa tenang? Yang kedua adalah, yang pertama, kita yang membuat tenang karena punya masalah besar. Yang kedua, kita tidak membuat tenang karena kita punya takut akan hari esok. Aduh Tuhan, gimana besok Tuhan? Saya udah gak kerja ini. Aduh Tuhan, gimana besok? Saya sudah menikah tapi saya gak punya apa-apa Tuhan. Gimana nih Tuhan? Ada orang model begitu. Tidak tenang karena hari esok. Aduh suami saya cuma segini gajinya, kira-kira cukup gak di sebulan? Aduh Tuhan, gimana nih? Cukup gak nih untuk kebutuhan istri anak saya di rumah? Aduh Tuhan, gimana nih? Ada orang takut tidak tenang karena hari esok. Membuat orang tidak tenang. Padahal firman Tuhan dalam Mazmur pasal 6 dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk masa sih? Kesusahan sehari cukuplah 1 minggu. Kesusahan sehari cukuplah untuk 1 bulan? Tidak. Tetapi banyak orang Kristen belum terjadi sudah susah. Belum dihadapi sudah susah. Udah jalan hari besok, masih dibawa lagi hari kemarin. Kan itu manusia. Belum terjadi, kita sudah bawa masalah. Sudah lewat, masih kita bawa masalah. Double masalah. Apa nggak pening di kepala? Apa nggak panas di kepala? Makanya kita mengingatkan kita, susah sehari. Cukuplah untuk hari ini. Karena Tuhan tahu kamu manusia itu gak kuat. Jangankan untuk bawa hari esok, hari ini aja kamu udah mulai retreat, udah mulai gila, hampir mau mati kamu. Tuhan tahu keterbatasan kita. Kalau mengingat inspirasi saya, kalau kita sedang ke taman safari, kita ingin berfoto dengan singa, kandang singa. Saya mau tanya, ada yang berani mas? Boleh angkat tangan, biar kita coba nyari. Tapi resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Gak ada berani kan? Waduh jangan lah pendeta, sama itu namanya aja bunuh diri, menguji. Itu sama aja cari mati. Oke. Ada kandang singa di taman safari, kau ingin berfoto dengan singa. Lalu di situ ada pawang. Kau masuk bersama dengan pawang singa itu. Pertanyaan saya, kau berani masuk? Kau berdiam? Kau masuk ke kandang singa, ingin berfoto dengan singa bersama dengan pawang singa. Pertanyaan saya sederhana, kita mau masuk atau tidak? Mau. Kenapa? Aku ini pawangnya dia, pawangnya singa itu. Jangan takut. Kalau seandainya pawang sama saya, jangan takut, jangan bimbang. Aku bersama dengan kau. Aku ini pawangnya. Kan begitu. Aku yang bisa mengendalikan singa itu. Kira-kira kalau Tuhan ngomong gitu di kandang singa, soalnya ini terang saja. Anggap pawang itu. Saya pasti kita tenang, nggak takut. Karena pawang sudah tahu bagaimana menjinakkan singa. Ayo kita coba berfoto. Tuhan adalah singa dari Yehuda. Tahu apa itu singa dari Yehuda? Itu kan istilahnya Alkitab Perjanjian Lama. Nanti kita bahas lagi lain waktu. Dialah singa dari Yehuda. Iblis takut kepadanya, gentar kepadanya. Jadi bilang